Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Gita Palufi dengan NIM 23230018. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan isi dari salah satu bab buku yang berjudul The Complete Guide to Public Speaking by Jack Davidson. Nah, video kali ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Public Speaking dan Hubungan Masyarakat yang diampu oleh Bapak Dr. Nofriol. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Nah, buku The Complete Guide to Public Speaking by Jack Davidson, khususnya part 5 groundwork ini, secara keseluruhan membahas mengenai pentingnya persiapan, responsivitas, dan kemampuan untuk beradaptasi dalam menghadapi berbagai situasi yang terjadi saat kita berbicara di hadapan publik. Nah, dalam buku ini dikatakan bahwa pembicara yang sukses itu bukan hanya pembicara yang menyampaikan materi, tetapi pembicara yang sukses itu yaitu pembicara yang terampil dalam menghadapi berbagai situasi dan tantangan dengan profesionalismenya dia sebagai pembicara. Nah, dalam part groundwork ini terbagi dalam beberapa chapter. Yang pertama itu ada chapter 28 dengan judul Responsive and Balance, artinya tangkapan dan keseimbangan. Nah, pada chapter ini, Davidson selaku penulis buku ini menekankan pentingnya pembicara yang peka terhadap reaksi audiens, di mana pembicara yang baik itu harus mampu membaca bahasa tubuh audiens, mendengar tanggapan mereka, dan merespon secara langsung. Nah, hal ini bisa dilakukan dengan cara melibatkan audiens, mendengar tanggapan mereka, dan menyesuaikan gaya pembicaraan kita terhadap audiens gitu loh. Lalu juga dalam chapter ini dijelaskan bahwa hal lain yang penting dalam berbicara di depan umum itu yaitu keseimbangan. Keseimbangan ini maksudnya harus adanya keseimbangan pada saat kita menyampaikan materi dan saat kita berinteraksi dengan audiens. Jangan salah satunya lebih tinggi nih. Nah, itu nggak boleh. Harus seimbang antara kedua hal tersebut sehingga nantinya presentasi yang kita lakukan itu berjalan dengan lancar dan lebih baik. Nah, selanjutnya yaitu ada chapter 30 dengan judul The Diversity Factor. Nah, dalam chapter ini dikatakan bahwa sebagai pembicara, penting bagi kita untuk menyadari faktor keberagaman yang dimiliki audiens agar kita itu lebih mudah beradaptasi. Nah, penulisnya menekankan bahwa keberagaman yang terjadi ini bisa mencakup beberapa hal seperti budaya, latar belakang pendidikan, pengalaman, dan bahasa. Nah, untuk membuat presentasi yang kita lakukan ini lebih relevan kepada semua orang, tentunya kita sebagai pembicara harus menggunakan contoh-contoh yang berbeda-beda atau yang lebih relate nih dengan keadaan mereka gitu loh. Nah, sehingga nantinya apa yang kita sampaikan itu lebih mudah mereka terima, lebih mudah mereka mengerti gitu loh. Nah, misalnya ketika kita berbicara di hadapan suku ini, tentu kita harus menggunakan gaya bicara, gaya penyampaian, ataupun humor-humor atau contoh-contoh yang sesuai dengan budaya mereka. Atau misalnya kalau kita berbicara di depan anak sekolah nih, tentunya kita harus menyesuaikan gaya bahasa yang lebih mudah mereka pahami agar mereka tuh mengerti dengan apa yang kita sampaikan dan tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Selanjutnya yaitu ada staying in touch all the while. Nah, artinya tetap terhubung sepanjang waktu. Sepanjang presentasi, menjaga hubungan dengan audiens itu sangat-sangat penting. Nah, hal ini tuh lebih dari sekedar berbicara ataupun melibatkan kontak mata yang baik, bahasa tubuh yang terbuka, dan berkomunikasi dengan cara yang mendorong keterlibatan. Nah, penulis buku ini membahas pentingnya menciptakan hubungan emosional dengan audiens, di mana menjaga hubungan emosional itu bisa dengan cara menggunakan humor-humor tertentu, menunjukkan empati, dan mengundang audiens untuk berinteraksi langsung melalui sebuah pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan mereka sampaikan kepada kita sebagai pembicara. Nah, ketika kita sebagai pembicara tetap terhubung dengan audiens, mereka ini mungkin akan lebih tertarik dengan apa yang kita sampaikan dan akhirnya mereka akan mengikuti alur presentasi kita dengan baik. Makanya kita harus tetap terhubung sama mereka sepanjang waktu. Jangan
misalnya kita presentasi ada yang lagi gini, terus kita acuhin, nggak boleh gitu. Kita harus mengontrol bagaimana agar kita sebagai pembicara dan mereka sebagai audiens bisa tetap terhubung sepanjang waktu saat kita presentasi tersebut. Lalu selanjutnya yaitu ada planning for audience involvement atau merencanakan keterlibatan audiens. Nah, di dalam chapter ini dijelaskan bahwa keterlibatan audiens itu tidak boleh dibiarkan terjadi secara spontan. Nah, pembicara harus aktif merencanakannya sejak awal, termasuk memikirkan bagaimana cara-cara audiens dapat berkontribusi dalam presentasi yang kita jalankan. Misalnya, pembicara bisa memasukkan sesi tanya jawab, survei cepat, ataupun aktivitas kelompok dalam presentasi. Nah, hal ini nantinya akan membuat audiens merasa bahwa pendapat yang mereka utarakan itu tuh penting dan dihargai kita sebagai pembicara, sehingga nantinya akan meningkatkan partisipasi mereka dan meningkatkan rasa partisipasi mereka atau ketertarikan mereka terhadap apa yang sedang dibicarakan. Lalu selanjutnya yaitu ada chapter 32 dengan judul Preparing a Seamless Presentation atau mempersiapkan presentasi yang lancar. Nah, bab ini membahas pentingnya persiapan yang matang untuk memastikan presentasi berjalan lancar tanpa gangguan. Nah, Davidson menekankan pada perlunya transisi yang halus antara bagian-bagian presentasi sehingga audiens tidak merasa ada jeda yang membingungkan. Misalnya, pembicara itu harus mempersiapkan slide yang terstruktur, yang baik agar memastikan tidak ada masalah teknis yang dapat mengganggu jalannya presentasi. Nah, mempersiapkan presentasi yang mulus ini juga bisa dilakukan dengan cara mengantisipasi terhadap masalah teknis atau logistik, seperti menyiapkan mikrofon atau alat bantu visual dengan baik. Nah, selain itu, dalam chapter ini juga dijelaskan bahwa untuk mempersiapkan presentasi yang lancar, pembicara juga perlu mencari tahu berbagai hal terkait audiens agar dapat membuat mereka tertarik dengan topik yang akan dibicarakan. Nah, ketika kita menjadi pembicara di depan umum nih, kita harus tahu dulu siapa nih yang akan menjadi audiens atau pendengar dari pembicaraan kita. Harus kita survei dulu. Nantinya hal-hal seperti itu akan membantu kelancaran dalam presentasi kita. Misalnya dengan tahu mereka anak sekolah nih, maka nantinya kita harus menyiapkan gaya bahasa yang tentunya mudah mereka pahami, bukan gaya bahasa yang terlalu tinggi yang akhirnya mereka tuh susah paham dengan apa yang kita sampaikan. Nah, hal ini sangat penting untuk menjaga agar presentasi yang kita jalankan itu terlaksana secara mulus. Selanjutnya ada chapter 33. Di sini judulnya yaitu Your Introduction is Crucial. Artinya pengantar atau perkenalan kita saat menjadi pembicara itu sangat penting. Nah, penulis buku ini menyoroti pentingnya pengantar dalam presentasi. Nah, pengantar atau perkenalan dalam suatu pembicaraan itu berfungsi sebagai kesempatan pertama untuk membangun koneksi antara kita pembicara dengan audiens dan menetapkan nada untuk seluruh presentasi. Artinya, pengantar atau perkenalan baik harus menarik perhatian, menguraikan poin utama, dan menciptakan ekspektasi tentang apa yang akan disampaikan. Nah, misalnya saat kita berkenalan itu kita menceritakan terlebih dahulu cerita-cerita pembuka yang relevan atau pertanyaan-pertanyaan yang dapat memancing para audiens itu untuk aktif dalam pembicaraan yang akan berlangsung nantinya. Itu sangat membantu kita sebagai pembicara nantinya. Selanjutnya yaitu ada chapter 34 dengan judul Have a Great Trip. Nah, di sini kita kan sebagai pembicara ini kadang nggak selalu berbicara menjadi suatu pembicara di satu kota aja kan. Nah, kadang kita juga perlu menjadi pembicara di luar kota. Nah, pada saat kita menjadi pembicara di luar kota, tentunya perlu persiapan yang lebih matang dibandingkan
saat kita menjadi pembicara di dalam kota nih. Nah, saat kita menjadi pembicara di luar kota, tentunya berbagai persiapan yang lebih matang sangat kita perlukan. Seperti kita itu saat menjadi pembicara di luar kota tentunya harus menikmati perjalanan yang kita lalui itu. Nah, dengan kita enjoy selama di perjalanan, nantinya akan membantu kita meningkatkan mood kita nantinya pada saat kita tiba di tempat yang seharusnya kita presentasi. Itu mood kita kan akan tetap baik gitu loh, sehingga nantinya presentasi yang akan dijalankan atau pembicaraan yang akan dijalankan bisa berjalan cukup lancar. Bayangkan misalnya kalau kita di jalanan aja udah gak menikmati perjalanannya nih, udah bete, udah capek, tentunya kan nanti akan berdampak langsung pada saat kita berbicara di hadapan audiens kita. Nanti kita cemburu-cemburut gitu, nah kesel itu kan tidak baik gitu. Nah, makanya saat kita menjadi pembicara di luar kota, kita tuh harus menikmati perjalanan. Nah, selain itu juga kita harus menyiapkan berbagai teknis yang berhubungan dengan presentasi itu secara lebih matang. Karena bisa dari segi perlengkapan presentasinya ataupun materi yang akan disampaikan itu benar-benar harus matang, harus terjamin gitu loh. Nah, selanjutnya yaitu ada meeting room layout, itu tata letak ruang pertemuan. Nah, tata letak ruang pertemuan presentasi ini memiliki dampak yang besar terhadap interaksi antara pembicara dengan audiens. Nah, sehingga saat kita menjadi pembicara, tentunya kita harus memerhatikan bagaimana tata letak ruang presentasi itu atau ruang meeting gitu. Nah, sehingga dengan memperhatikan tata letak ruangannya, kita bisa menyesuaikan bagaimana cara penyampaian kita nantinya. Nah, apakah tata letaknya bisa berupa bentuk U, gaya kelas, gaya teater, dan gaya-gaya lainnya. Nah, itu harus nantinya kita harus kita sesuaikan. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada judulnya Handling Speaker Challenge atau mengatasi tantangan pembicara. Nah, di sini dijelaskan bahwa walaupun kita sebagai pembicara sudah menyiapkan menyiapkan secara matang suatu hal yang akan kita bicarakan di depan umum, baik dari masalah teknisnya, materinya, dan lain-lain, kadang tidak bisa kita pungkiri juga bahwa apa yang kita siapkan itu nanti kedepannya berjalan tidak lancar gitu. Nah, apabila hal tersebut terjadi, sangat penting bagi kita untuk tetap profesional menghadapi berbagai kendala tersebut. Nah, menjaga profesionalitas itu sangat penting ketika kita menghadapi berbagai tantangan-tantangan yang tidak terduga. Nah, bagaimana cara menjaga profesionalitas itu? Di dalam buku ini dikatakan bahwa terkadang ketika pembicara menghadapi tantangan tak terduga, mereka akan membangun afirmasi positif dalam dirinya. Nah, afirmasi positif yang bagaimana? Yang misalnya gini, kita tahu nih presentasinya ada kendala nih, tapi dalam diri kita bangun afirmasi, oh nggak apa-apa, ini nanti presentasinya bisa kok, bisa lancar berjalan. Dengan cara membangun afirmasi positif itu, nah itu nantinya akan membantu kita sebagai pembicara agar tetap profesional dan tetap mengikuti presentasi sesuai yang telah kita rencanakan sebelumnya, walaupun ada kendala-kendala tertentu. Nah, sekian isi dari buku ini. Itulah yang beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.